Iya Pak, ada apa? Tolong kamu proyeksikan anggaran belanja pegawai tahun 2022 ya. Baik Pak, tapi kan saya masih belum berpengalaman dalam proyeksikan belanja pegawai. Bagaimana Pak? Oh gitu. Kamu coba minta belajar sama Mas Vino. Baik Pak. Mas, Ya Pak, ada apa? tolong nanti kamu bantu Rasel untuk proyeksikan belanja pegawai tahun 2022. Baik Pak, nanti saya akan coba untuk mengajari proyeksi belanja pegawai. Tapi Pak, bagaimana kalau saya tambahkan materinya mengenai proyeksi belanja KL? Bagaimana Pak? Oh ya, silahkan aja, nggak apa-apa sih. Malah lebih bagus kalau begitu. Baik Pak. Mas, ini aku disuruh atasan untuk memproyeksikan belanja pegawai tahun 2022. Tapi aku masih bingung, bisa nggak kamu tolongin aku buat ajarin? Oh boleh, nanti aku ajarin. Makasih ya Mas, bisa dimulai kapan Mas? Ini aja, nanti aku bikin video tentang pemaparan materi biar kamu bisa diulang-ulang penjelasannya. Oke Mas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi proyeksi belanja Kementerian Lembaga. Proyeksi belanja Kementerian Lembaga ini dilakukan secara top down, di mana dengan memproyeksikan belanja pada seluruh kementerian lembaga berdasarkan jenis belanjanya. Ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos. Proyeksi belanja Kementerian Lembaga ini dilakukan oleh Direktorat Penyusunan APBN DJA yang mana nantinya akan menghasilkan pagu indikatif. Proyeksi belanja Kementerian Lembaga ini diawali dengan evaluasi terhadap realisasi per jenis belanjanya dan evaluasi terhadap asumsi dasar ekonomi makro. Nantinya hasil evaluasi ini akan disandingkan dengan formula proyeksi belanjanya. Kita masuk ke kelompok akun belanja pegawai. Kelompok akun belanja pegawai ini memiliki 3 kelompok akun besar. Yang pertama ada gaji dan tunjangan, yang kedua itu ada honorarium, vakasi lembur dan lain-lain, dan yang ketiga ada kontribusi sosial. Kita masuk ke kelompok yang pertama, yaitu gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan ini dibagi lagi beberapa subpos. Yang pertama itu ada gaji atau tunjangan, yang kedua itu ada tunjangan beras, yang ketiga itu ada tunjangan lainnya, yang keempat itu ada uang makan atau uang pauk, yang kelima itu ada belanja pegawai luar negeri, yang keenam itu ada belanja untuk tambahan pegawai baru. Kita masuk ke yang pertama, gaji atau tunjangan. Gaji atau tunjangan ini formulanya adalah gaji atau tunjangan tahun sebelumnya dikalikan dengan realisasi dikalikan dengan 1 tambah kebijakan kenaikan gajinya dikalikan dengan 1 tambah 0,031. Selanjutnya ada tunjangan beras. Rumusnya itu tunjangan beras tahun sebelumnya dikalikan dengan realisasi dikalikan dengan 1 tambah inflasi dikalikan dengan 1 tambah 0,075. Selanjutnya ada kebijakan tunjangan lainnya. Rumusnya tunjangan lainnya tahun sebelumnya dikalikan dengan realisasi dikalikan dengan 1 tambah kebijakan tunjangan lainnya dikalikan dengan 1 tambah 0,025. Selanjutnya ada uang makan atau uang lopok, di mana rumusnya itu uang makan tahun sebelumnya dikalikan dengan realisasi dikalikan dengan 1 tambah presentase kenaikan tarif uang makannya. Di mana apa bedanya uang makan dengan uang lauk? Uang makan ini untuk uang makan PNS, sedangkan uang lauk ini untuk TNI Polri. Selanjutnya ada untuk belanja pegawai luar negeri, di mana rumusnya belanja pegawai luar negeri tahun sebelumnya dikalikan dengan realisasi dikalikan dengan 1 tambah kebijakan belanja pegawai luar negerinya dikalikan dengan 1 tambah 0,031 dikalikan dengan asumsi nilai tukar pada tahun T dibagi dengan asumsi nilai tukar pada tahun T-1. Selanjutnya ada belanja untuk tambahan pegawai baru, di mana rumusnya berapa tambahan pegawai barunya dikalikan dengan struktur gaji dengan asumsi PNS golongan gaji pokok PNS golongan 3 masa kerja 0 tahun. Apabila ada di soal, kita pakai yang ada di soal. Dikalikan dengan 1 tambah kebijakan kenaikan gajinya dikalikan dengan indeks CPNS asumsi 80%. Apabila ada di soal, kita pakai yang ada di soal dikalikan dengan asumsi periode pembayaran gaji pegawai barunya. Tadi kita udah bahas subpos bagian gaji atau tunjangan, di mana semuanya dikalikan dengan realisasi dan semuanya masuk ke belanja KL, kecuali untuk belanja tambahan pegawai baru, karena belanja tambahan pegawai baru ini tidak dikalikan dengan realisasi dan masuknya ke belanja non KL. Kenapa? Karena tidak semua kementerian lembaga itu membuka formasi pegawai baru untuk setiap tahunnya, jadi akan lebih baik dan lebih fleksibel
Anggaran belanja tambahan pegawai baru ini ada di BA Bun atau belanja non KL. Selanjutnya kita masuk ke kelompok yang kedua, yaitu honorarium vakasi lembur dan lain-lain. Itu memiliki dua subpos lagi. Yang pertama, honorarium vakasi lembur dan lain-lain, dan tunjangan khusus dan belanja pegawai transito. Kita masuk yang pertama dulu, yaitu honorarium vakasi lembur dan lain-lain, di mana rumusnya itu honorarium vakasi lembur tahun sebelumnya dikalikan dengan realisasi dikalikan dengan 1 tambah inflasi. Subpos yang kedua yaitu untuk tunjangan khusus dan belanja pegawai transito, di mana rumusnya sama, yaitu tunjangan khusus atau belanja pegawai transito tahun sebelumnya dikalikan dengan realisasi dikalikan dengan 1 tambah 0,031. Lalu apa bedanya? Tunjangan khusus masuk ke belanja Kementerian Bagas, dengan belanja pegawai transito masuk ke belanja non KL. Kenapa sih masuk ke belanja non KL? Karena belanja pegawai transito ini dibutuhkan saat ketika Kementerian Lembaga ini kekurangan alokasi belanja pegawainya. Jadi lebih baik dan lebih fleksibel apabila posisi dari belanja pegawai transito ini berada di BUN atau belanja non KL ini. Dan itulah perbedaan antara belanja tunjangan khusus dan belanja pegawai transito. Masuk ke kelompok akun dari belanja pegawai yang ketiga, yaitu kontribusi sosial, yang mana terdiri dari pensiun dan jaminan pelayanan kesehatan. Pensiun dan jaminan pelayanan kesehatan ini merupakan belanja non KL. Kenapa? Seperti yang kita ketahui bahwa seperti pensiun dibayarkan melalui PT Taspen untuk PNS biasa, dan kalau misalkan untuk TNI Polri dibayarkan melalui PT Asra Beri. Lalu untuk jaminan pelayanan kesehatan itu dibayarkan melalui BPJS. Sekarang kita masuk ke kelompok belanja barang, di mana rumusnya belanja barang tahun sebelumnya dikalikan dengan 1 tambah inflasi dikalikan dengan 1 tambah indeks perkembangan organisasi. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok belanja modal, di mana di sini menggunakan dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatan buoyancy, dan yang kedua itu ada pendekatan ICOR sektor pemerintahan. Pendekatan buoyancy itu rumusnya kebijakan belanja modal tahun sebelumnya dikalikan dengan 1 tambah buoyancy dikalikan dengan G. Buoyancy ini apa sih? Buoyancy ini adalah delta PDB dibagi dengan delta belanja modal dikalikan dengan rata-rata belanja modal 3 tahun terakhir. Sedangkan G ini adalah persentase delta PDB-nya. Lalu apabila menggunakan pendekatan ICOR sektor pemerintahan, itu rumusnya delta K dibagi delta Y, di mana delta K ini merupakan investasi, sedangkan delta Y ini merupakan penambahan GDP yang diharapkan. Kita masuk ke kelompok belanja bansos, di mana bansos ini ada belanja bansos KL dan belanja bansos non KL. Apa saja sih yang mempengaruhi bansos KL? Yang pertama itu ada realisasi tahun sebelumnya, indeks inflasi, indeks pertumbuhan, dan rencana kebijakan pemerintah. Lalu apa formulanya? Formulanya itu belanja bansos KL tahun sebelumnya dikalikan dengan 1 tambah inflasi dikalikan dengan 1 tambah G ditambah P. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Pak, Ya, ini proyeksi belanja pegawai tahun 2022, Pak. coba lihat. Oke, baik, terima kasih ya. Iya, Pak, sama-sama.